Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Hukum Lembaga Pembiayaan Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama tentang perdagangan surat berharga. Jadi lebih kepada lembaga lebih lebih kepada tentang pembahasan perdagangan surat berharga. Nah, ini merupakan salah satu perusahaan yang dikatakan sebagai jenis-jenis lembaga pembiayaan. Nah, kemarin kita sudah belajar model Ventura, kemudian ada leasing. Nah, nanti ada istilah yang baru yaitu sekuritas. Nah, sebelum kita berdiskusi banyak tentang itu, mari saja kita mulai tentang perusahaan perdagangan surat berharga. Nah, apa sih sebenarnya perusahaan perdagangan surat berharga ini? Maksud surat berharga itu apa? Dan bagaimana sih prosesnya? Nah, kalau teman-teman dari FAI biasa kenal sekuritas kalau yang main saham kan. Sekarang kan saham itu ada aplikasinya, jadi nggak harus kalian kertas. Kalau dulu saham itu dibuktikan dengan kertas, jadi makanya ada namanya surat saham itu. Nah, kemudian dengan seiringnya waktu istilah itu bergeser, tapi tetap termasuk dengan surat berharga kepemilikannya. Cuman sekarang udah dalam bentuk digitalisasi. Begitu juga dengan obligasi. Itu sekarang nggak harus lewat tanda tangan lewat kertas, tulisan lewat kertas. Sekarang bisa dibuktikan dengan perangkat digital. Tapi itu masih termasuk dengan kategori surat berharga. Nah, karena jumlahnya itu sudah ditentukan dan istilahnya kan itu kan misalnya katakanlah perusahaan A dia membuat saham berapa ribu misalnya. Nah, itu dibuktikan dengan digitalnya. Jadi memang yang disebar itu dalam bentuk digitalnya. Jadi jumlahnya tetap dan sesuai dengan perusahaan yang mengeluarkannya itu berapa jumlahnya, yang disebar itu ya tetap seperti itu. Secara definisinya adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan surat berharga. Perusahaan ini melakukan kegiatan sebagai perantara dalam perdagangan surat berharga. Nah, kalian misalnya, maka istilahnya itu securities company. Bukan security artinya guardian ya. Kalau ada kalian pernah ke perumahan itu ada tulisannya security. Ini security bukan artinya satpam ya, tapi securities ini kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia diistilahkan dengan sekuritas, yaitu perusahaan yang dia menjual surat-surat berharga. Ketika kalian mau membeli dan kalian mau menjual, kalian datang ke sekuritas itu. Jadi sekuritas itu seperti semacam istilah kasarnya adalah bandar lah. Kalian beli, ketika kalian mau menjual, kalian nggak perlu jual ke, ya bisa kalian jual ke orang, tapi kalian bisa pengen menjual ke sekuritas itu, gitu, perusahaan sekuritas itu. Jualnya di sana. Jadi kalian nggak usah pusing untuk ini jual kemana, jual kemana seperti itu. Ini makanya ada securities company ya, atau sekuritas. Nah, kalau secara bahasa, sekuritas diambil dari bahasa Inggris yaitu security yang berarti keamanan. Sekuritas sendiri merupakan sebuah surat utang bersifat liquid yang dapat dengan mudah dan cepat dijadikan uang atau kas atau bisa juga diuangkan. Contoh perusahaan sekuritas ada Mandiri Sekuritas, Indo Premier, Panen Sekuritas, Philips Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas. Banyak contoh-contohnya, misalnya kayak BCA Sekuritas juga ada. Jadi kayak dia tuh dia tuh bukan perusahaan, bisa dia sebagai perusahaan yang menerbitkan surat itu sendiri, atau dia itu yang dia mentransaksikan surat yang telah dikeluarkan, misalnya surat saham, nanti ada sekuritas saham, kemudian nanti ada sekuritas yang obligasi, itu beda-beda. Jadi intinya itu perusahaan yang dia itu menyediakan lah surat-surat berharga yang bisa dijual belikan. Nah, macam-macamnya apa saja nanti kita belajar bersama. Nah, itu surat berharga. Apa sih surat berharga? Itu sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut.
baik pihak yang diberi surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut telah dialihkan. Misalnya contoh, ada salah satu contoh surat berharga adalah saham. Saya punya saham, katakanlah saham yang apa ya? Ini Robani, saham Robani. Saya saham usaha Robani. Si Robani ini dia butuh modal kan. Dia ngeluarin saham, dia kan udah open public dia itu. Jadi udah go public, perusahaannya udah go public, maka dia mengeluarkan saham. Saya dia mengeluarkan saham, terus kita beli sahamnya. Jadi saham itu merepresentasikan kepemilikan kita terhadap perusahaan tersebut. Nanti ada bagi hasilnya, ada returnnya. Itu ketika misalnya kita belinya sekian, maka keuntungannya pun juga akan ditambah ke kita, dibagi ke kita gitu loh. Nah, siapa saja yang memegang surat itu akan mendapatkan returnnya di samping harga si saham itu sama return keuntungan dari perusahaan itu, berapa penanaman modal lah istilahnya kan. Nah, ketika saya jual ke orang lain, ya, jualnya itu lewat sekuritas. Ada medianya lah, kalian jual atau bisa adalah teknis-teknisnya itu. Kita jual set, maka orang yang memegang itu dia ada hak-haknya sebagai pemegang saham yang harus dipenuhi. Jadi misalnya saya harus per bulan dapat return dong. Ini sih perusahaan itu si Robani juga ngasihnya ke pemegang saham, bukan saya lagi karena saya udah jual. Atau contoh lain obligasi. Obligasi itu namanya surat utang. Saya negara nih, dia ada proyek pembuatan tol, butuh uang 1 triliun. Maka surat itu disebar ke orang-orang. Ini obligasi yang konvensional ya. Kita belilah 80 juta. 80 juta berapa kertas lah, berapa istilahnya berapa persen dari total yang dikeluarkan lah si perusahaan itu. Nah, kalau dia ada surat obligasi, nanti akan ada keuntungan sekitar, misalnya ada janji di dalam yang megang obligasi ini akan ada keuntungan 0,5% setahunnya misalnya kan gitu. Akhirnya itu bisa ditransaksikan, bisa dijualkan. Ya udah deh, aku misalnya nih aku perusahaan nih, aduh aku butuh uang cash nih. Padahal kalau aku megang ini aku dapatnya cuma 1 tahun yang akan datang. Sedangkan aku butuh uangnya sekarang dalam usaha liquidity. Uang sekarang itu penting gitu loh. Misalnya aku punya buka usaha tapi aku punya aset yang bisa dilikuidasi itu masih setahun lagi. Ya udah aku jual aja ke orang harga sekian, set, aku pegang nih uang cash. Nah, nanti dia itu ngambil untungnya dari mana? Dia harus nunggu setahun lagi supaya dia dapat ininya. Jadi misalnya katakanlah harganya itu 80 juta, aku jual ke dia 80 juta. Set. Karena aku dapat 80 juta, nggak apa-apa, nggak untung, yang penting aku dapat cash atau 81 juta lah, biar kita ngurus juta. Nah nanti dia untungnya dari mana? Setelah 1 tahun dia akan dapat keuntungan dari si kontrak obligasi itu dari perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Biasanya obligasi dikeluarkan pemerintah. Kalau pemerintah ada proyek-proyek. Kalau dalam Islam istilahnya obligasi syariah atau syuku seperti itu. Nah ini ada fungsi surat berharga yang pertama sebagai alat pembayaran, tadi alat tukar. Kemudian sebagai alat memindahkan hak tagih karena dapat diperjualbelikan. Jadi penagihannya itu dipindahkan. Jadi udah aku nggak usah nagih ke orang itu nih suratnya, kasih ke dia. Jadi dan dia yang nagihkan ke pemerintah gitu. Atau sebagai surat legitimasi, surat bukti hak tagih. Dasar hukumnya itu ada 2, KUHD, Kitab Undang Hukum Dagang, misal terhadap wesel, cek, surat sanggup, promes atau atas unjuk, kemudian undang-undang lain yang untuk surat-surat berharga. Nah, penggolongan surat berharga menurut isi dari perikatannya. Yang pertama adalah surat yang bersifat hukum kebendaan. Cirinya, isi dari perikatan surat adalah bertujuan untuk penyerahan barang, misalnya konsumen atau bill of lading. Jadi itu persyaratannya itu penyerahan barang. Contohnya, misalnya setelah 1 tahun yang megang surat ini maka dia harus diberikan barangnya. Jadi itu merepresentasikan, jadi surat tersebut merepresentasikan suatu barang gitu loh. Nah ada yang surat tanda keanggotaan, yaitu misalnya berupa saham-saham dari perusahaan, kemudian persekutuan lainnya yang memakai sistem saham. Contohnya ya surat saham itu, jadi bukti keanggotaan kita memiliki ke perusahaan itu. Atau surat tagih hutang kayak wesel, cek, surat sanggup. Kayak kita misalnya cek itu kan cuma kertas, kita tulis angkanya nominal berapa. Nanti yang pegang surat dia bisa mencairkan ke
ke bank seperti itu. Jadi bisa menagihkan uang itu ke bank gitu. Contoh cek. Nah, teori-teori dasar surat berharga ada 4. Ada teori kreasi, teori kepatutan, teori perjanjian, teori penunjukan. Nanti kita akan bahas di setelahnya. Nah, perkata dasar. Awal terbitnya surat berharga tidak terlepas dari perjanjian yang selalu didahului suatu transaksi atau perbuatan hukum antara pihak yang lain, yaitu adanya perikatan dasar. Perikatan tersebut berbentuk perjanjian. Penerbitan surat berharga merupakan tindak lanjut dari perikatan dasarnya. Jadi udah ada ikatan, udah ada janji, maka dibuatlah sebuah surat berharga yang mengikat kontrak-kontrak tersebut yang bisa berarti bernilai. Ini ada teori dasar kenapa sih pihak-pihak yang terlibat dalam surat berharga. Yang pertama, teori kreasi. Surat berharga dan teori kreasi ini, surat berharga itu mengikat penerbitnya adalah karena tindakan penerbit menandatangani surat tersebut. Jadi karena si penerbit ada tanda tangan, misalnya bagi siapa saja yang memegang surat ini atau yang beli surat ini, maka 1 tahun yang akan datang saya ngasih uang ke mereka karena dia ada tanda tangan di situ. Maka dia ada karena dia yang kreasi kan, itu creation membuat pembuatan. Ada teori kepatutan. Penerbit surat berharga terikat dan harus membayar surat berharga kepada siapapun pemegangnya. Tapi jika pemegang surat berharga tergolong tidak pantas, maka penerbit tidak terikat untuk membayarnya. Nah, ini misalnya kayak surat berharga tentu hanya bisa diperjualbelikan untuk warga negara, misalnya warga negara Indonesia. Ketika dia beli orang asing, maka dia nggak bisa dapat ketika memang diperjanjikan di surat tersebut. Atau misalnya anak kecil, ada syaratnya harus sudah cakap hukum, kalau nggak cakap dia tidak bisa. Nah, ada juga teori perjanjian. Sebab surat berharga mengikat penerbitnya karena penerbit telah membuat suatu perjanjian dengan pihak pemegang surat berharga tersebut. Ya, ini perjanjian pembayarannya, kayak cek tadi. Kemudian teori penunjukan, sebab surat berharga mengikat penerbitnya karena pihak pemegang surat berharga menunjukkan surat berharga tersebut kepada penerbit untuk mendapatkan pembayarannya. Ya, ini syarat umum surat berharga itu ya ada nama surat, misalnya WSO cek, ada tulisannya di atasnya, ada isinya perintah atau janji tanpa syarat, ada nama tersangkut, ada hari gugurnya, batas bisa expirednya lah, bisa dicairkannya itu kapan, kalau lebih dari itu nggak bisa. Hari gugur itu tempat pembayaran, nama penerima atau pemegang, tanggal, tempat surat diterbitkan dan tanda tangan penerbit. Surat berharga yang diatur dalam KUHD itu ada 4, ada wesel, cek, surat sanggup, dan promis atas unjuk. Nah, kalau dari segi surat berharga di luar KUHD ada obligasi, biljet giro, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga komersial, travelers atau cek. Nah, loh Pak, kok sudah selesai Pak? Apakah videonya sesingkat ini? Sebenarnya ketika saya akan membahas video satu persatu bakal panjang sekali, karena untuk bahas wesel itu saya coba tadi ternyata 20 menit sendiri, cek 20 menit, surat sanggup 20 menit, ternyata bakal panjang. Jadi tugas untuk mata kuliah ini adalah kalian merangkum apa sih itu surat wesel, apa surat cek, apa itu surat sanggup, apa itu promise atas unjuk, yang surat berharga di luar KUHD, obligasi, biljet giro. Kalian bikin tugasnya, kalian kayak semacam bikin rangkumannya. Nanti kalian akan tanya, gimana Pak rangkumannya Pak, formatnya Pak? Udah, formatnya terserah kalian, yang penting kalian pahami. Karena nanti ketika kalian sudah paham ini, maka kalian ketika nanti adalah akan saya rahasiakan lah ya. Pokoknya kalian harus pahami ini dulu, apa itu surat wesel, apa itu surat cek, surat sanggup, promise atas unjuk, dan surat-surat ini berharga lainnya. Karena nanti pas UTS akan ada sesuatu. Jadi kalian tugasnya itu ya, jadi tugasnya kalian pahami apa itu wesel, apa itu surat cek. Kalian tulis, apa kalian mau tulis tangan, mau tulis lewat Google, lewat Microsoft Word atau apapun, itu terserah, kalian kasih nama, kalian upload di psikologi kalian. Karena saya melihatnya ini tidak bisa saya jelaskan satu persatu ini, kalian harus paham sendiri, harus baca sendiri. Karena misalnya kayak tadi saya melihat teman saya atau mahasiswa saya yang lain tak jelasin ini di kelas lain,
dia nggak bisa langsung paham, tapi ketika dia membaca sendiri surat itu apa sih, cek itu apa sih, surat sanggup itu apa sih, ternyata dia bisa paham. Jadi untuk teori mata pelajaran ini, untuk surat berharga, kalian tugasnya adalah mencari ini. Oke, mungkin itu dari saya. Mungkin ini adalah video tercepat dari video-video saya yang sebelumnya. Tapi kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kalian bisa belajar tentang ini lebih dalam. Nunul kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.